Nah, selanjutnya untuk hari ini materi kita adalah tentang peta. Tentang peta. Sebelumnya kita udah tahu belum sih peta itu apa sih? Udah ada yang paham belum peta itu? Ada yang paham nggak? Peta sama denah itu sama apa beda? Beda. Kalau peta dan ada yang pernah buka Google Maps? Google Maps? Oh, iya Nah, itu peta bukan teman-teman itu? Peta. Peta. Ada yang bilang peta, ada yang bilang enggak? Peta. Ya. Map. Kan map. Google Maps itu bukan peta, teman-teman. Itu namanya citra. Lah apa bedanya sama peta? Nah, ini nanti kita akan belajar. Peta, apa bedanya peta sama citra? Kalau kita sudah tahu peta nanti, oh ternyata Google Maps itu bukan peta, kayak gitu. Peta merupakan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan di satu bidang datar. Nah, ini ada yang kurang ini. Dengan skala tertentu. Nah, peta itu dia pakai skala. Skalanya itu ya harus intinya peta itu ada skalanya. Kalau denah itu kan nggak ada. Itulah bedanya peta sama denah. Jadi peta adalah gambaran muka bumi yang dibuat di suatu bidang datar dan memiliki skala tertentu. Kalau globe itu termasuk peta nggak teman-teman? Globe. Sudah pernah lihat globe? Itu juga peta tapi dibentuk memang bulat seperti bumi. Nah, peta ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu peta umum dan yang kedua itu peta khusus. Peta khusus itu yang sudah kita pelajari kemarin, peta tematik yang dia itu akan menyampaikan informasi tertentu. Kayak gitu, misal peta pendudukan kayak tadi ya. Nah, kalau peta umum ini peta yang menampilkan informasi-informasi umum pada peta biasanya. Jadi kayak peta wilayah, peta dunia, peta topografi, itu adalah peta umum. Yang kalaupun nanti di tematik di peta khusus itu juga sebenarnya ya dimunculkan kayak gitu. Tapi nggak ada informasi tertentu yang menjurus, yang detail disampaikan di peta itu. Nah, ini peta umum, peta wilayah Asia Tenggara. Ya, yang ditunjukkan ya seperti ini. Yang ditunjukkan itu bentuknya pulau, terus batas-batas wilayahnya, nama-nama tempatnya, kayak gitu. Ini peta umum, peta yang biasa. Peta yang menampilkan informasi umum. Umumnya itu ya kelihatan bentuknya pulau kayak gimana, namanya tempat apa, ada garis apa ini? Lintang dan bujur. Ya, seperti itu. Ini adalah peta umum. Nah, ini peta khusus. Apa nih yang beda ini dari yang tadi? Oh, peta khusus. Peta Ini khusus tulisannya itu banyak ya, teman-teman ya. Tulisannya banyak. Kalau nggak ini kelihatan soalnya kekecilan. dia hanya gambar apa warna-warna tok. Ya. Warna hijau, ada yang hijau terang, ada yang hijau tua. Nah, ini adalah contoh peta khusus atau peta tematik. Jadi dia menampilkan informasi tentang curah hujan. Yang warnanya, di mana warnanya saat? Bentar, Ustazah. Perbesar dulu. Nah, nih.
peta yang ini itu nggak ada tulisannya. Yo, ada tapi sedikit banget daripada yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kan ini. Wow. Nah, sebelumnya seperti ini petanya. Salah. Yang ini. Nih. Ini peta umum, peta wilayah Asia. Dia hanya menampilkan informasi umum atau informasi yang biasa ditampilkan di sebuah peta. Nah, kalau yang ini peta khusus curah hujan. Kita melihat ada warna hijau gelap, ada warna hijau terang. Ada warna hijau kekuningan juga. Gitu. Silakan diamati dulu teman-teman. Sudah ya? Nah, kira-kira informasinya itu seperti apa kalau kayak gini? Kok ada hijau terang, ada hijau gelap kayak gitu. Ada yang kekuningan. Hujan. Nah, Ada juga ada yang hujan. ini ada apa namanya? Keterangannya. Gimana tuh? Nah, ini. Ya. Jadi, warna-warna yang ditampilkan di peta tematik ini ingin menginformasikan, ingin menyampaikan kalau di daerah yang hijau gelap ini curah hujannya tinggi. Di daerah yang hijau terang ini agak kurang. Terus yang warna abu-abu itu apa? Yang warna abu-abu ini maksudnya bukan wilayah Indonesia. Ini kan Kalimantan. Ustazah macet-macet, Us. Oh iya. Coba cari tempat yang sinyalnya lebih bagus. Agak keluar mungkin, Mbak. Sudah sih di sini. Ini yang abu-abu ini maksudnya dia ini nggak termasuk Indonesia. Ini kan Kalimantan, berbatasan langsung sama negara lain. Ini bukan Indonesia maksudnya. Nah, terus semakin kuning atau semakin nggak hijau itu maksudnya curah hujannya semakin rendah kayak gitu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat peta ya. Peta itu punya beberapa unsur. Peta itu punya beberapa unsur di mana kalau peta punya semua unsurnya itu dia dikatakan peta yang lengkap atau komplit atau apa ya? Peta yang sempurna kayak gitu. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu di sini. Nah, peta yang ini sudah lengkap atau belum? Nggak tahu, Us. Lupa, Us. Tahu nggak, teman-teman? Belum. Kita coba ya. Kita coba ada unsur apa saja di sini. Ada judul. Nah, judul di sini. Kelihatan nggak ya panahnya? Ada legenda, ada skala, ada sumber. Garisnya tidak dilihatkan. Nah, ini namanya adalah unsur-unsur peta. Unsur yang pertama adalah legenda. Legenda itu berfungsi untuk menjelaskan simbol-simbol dalam peta sehingga mudah kita baca gitu. Bawah itu ada di bagian samping.
Kalau peta yang tematik tadi legendanya ada di bawah. Kelihatan? Legenda itu biasanya isinya kayak simbol-simbol dan pengertiannya. Misal ada garis, itu batas wilayah. Ada juga warna ini artinya apa, warna ini artinya apa, kayak gitu. Itu ditampilkan di legenda. Macet-macet us. Legenda. Oh, hari ini ya. Unsur peta selain ada legenda yaitu ada judul peta. Judul peta itu ada di bagian bawah sini atau biasanya di atas. Nah, ini judulnya adalah perakiraan awal musim kemarau 2017 zona musim di Indonesia. Ini judulnya di sini. Tadi sudah ada apa aja? Legenda. Ada judul. Selanjutnya yang ini apa? Yang Ustazah tunjuk namanya. Kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan tapi tulisannya kecil. Oke, kecil. Coba Ustazah perbesar lagi. Nah, ini. Apa ini? Kira-kira apa itu? Ada yang tahu? Ini loh. Apa? Ini namanya adalah skala. Yang garis ini namanya skala. Sedangkan yang atas ini menunjukkan arah mata angin. Biasa kita sebut orientasi. Orientasi, jadi arah peta. Orientasi. Jadi kita tahu, oh petanya ini arah utaranya itu di mana. Kayak gitu. Tadi sudah ada judul, legenda, skala, orientasi. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data. Nah, sudah ada 5. Sudah ada 5, apalagi ya yang belum ada di peta, unsur-unsur yang ada di peta. Ada yang tahu? Ada lagi, harusnya satu lagi itu insert. Insert itu peta kecil yang menunjukkan peta ini itu ada di bagian mana, kayak gitu. Itu tentang unsur-unsur peta. Lettering, Us. Oh ya, lettering. Lettering itu apa, teman-teman? Tulisan yang lettering itu maksudnya tulisan. Jadi wilayah ini dinamai Indonesia. Nah, kalau nggak ada tulisannya itu kan nggak bisa dipahami kayak gitu. Makanya di peta harus ada lettering. Benar. Apalagi? Ada lagi yang bisa menyebutkan kurang apa? Oke, kita lanjutkan ya.
sekarang kita sudah tahu peta itu kayak gimana. Kita sudah tahu unsur-unsurnya sehingga kita bisa membaca sebuah peta. Nah, kalau kita sudah bisa membaca peta, kita harusnya sudah bisa mengambil informasi dari peta tersebut. Termasuk salah satunya kita itu bisa melihat keragaman flora dan fauna. Nah, kita sekarang masuk ke keragaman flora dan fauna. Enggak ada ya. Peta keragaman flora dan fauna. Coba Ustazah carikan dulu. Nah, kayak gini nih teman-teman, kalau belajar pengen cari tahu informasi lain bisa langsung cari di Google kayak gitu. Nah, ini adalah peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini masuk peta umum apa tematik, teman-teman? Termasuk peta tematik apa umum? Tematik. Tematik. Ya, ini termasuk peta tematik. Informasi khususnya apa berarti? Persebaran apa yang pengen disampaikan? Apa? Informasi khususnya apa? Flora. Iya, flora dan fauna. Itu informasi khususnya. Kenapa dia disebut peta tematik? Karena dia menyampaikan tentang flora dan fauna kayak gitu. Nah, kita bisa lihat dari peta ini, petanya pulau-pulaunya wilayahnya Indonesia, tapi ada gambar-gambar. Ini nanti ini ada gambar-gambar. Coba saya copy dulu. Nah, ini ya contoh petanya. Peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, di sini ditampilkan wilayah-wilayah Indonesia ditambah informasi flora faunanya. Jadi ini gambar flora dan faunanya, gambar hewan dan tumbuhannya. Di bawahnya ada legenda. Legenda ini tuh apa, hewan apa, nama-namanya, seperti itu. Terus, nah, seperti ini. Kayak gini, kita menggunakan peta itu seperti ini. Jadi kita bisa melihat informasi tentang flora fauna cukup dengan melihat satu lembar peta kayak gitu. Oh, ternyata anoa itu ada di bagian sini, di daerah sini. Oh, ternyata komodo itu ada di Pulau Komodo. Oh, ternyata hewan-hewan yang besar-besar kayak harimau, gajah itu banyak di daerah Sumatera.
ada juga yang di Kalimantan. Nah, itulah bagaimana kita menggunakan peta untuk menarik sebuah informasi. Sekarang kita masuk di keragaman flora dan fauna. Flora fauna Indonesia itu dibagi jadi tiga. Jadi tiga wilayah. Yaitu wilayah Asiatis, Peralihan, dan juga Australis. Kayak gitu. Asiatis itu yang kayak gimana? Asiatis itu yang dia hewannya itu lebih mirip ke bagian Asia atau kebanyakan tuh besar-besar kayak gitu. Badak, harimau, gajah. Nah, itu adalah hewan-hewan tipe Asia. Sedangkan tipe Australia, yang daerah sini, dekat benua Australia, kebanyakan itu jenis burung, hewan berkantung. Itu sih, apa aja ya? Ada burung gosong, burung cendrawasih, kanguru, marsupial. Nah, yang paling endemik atau yang paling khusus yang hanya dimiliki Indonesia itu adanya yang di daerah Peralihan. Peralihan itu yang tengah-tengah ini loh. Daerah Peralihan itu yang tengah-tengah ini. Itu ada anoa, babi rusa, dan komodo. Sudah ada yang tahu komodo itu seperti apa? Komodo. Tapi Itu kan dapat Ya. di besok gigi. Komodo. besar. Ya. Komodo itu kemarin mau dijadikan salah satu keajaiban dunia juga ya. Kenapa? Karena dia tuh dianggap naga terakhir kayak gitu. Naga terakhir yang masih hidup itu komodo. Nggak tahu kemarin akhirnya sudah bisa jadi keajaiban dunia apa belum. Saat itu pas ada polling ya. Ya, sudah masuk Bu. Ya, komodo itu termasuk salah satu keajaiban dunia kayak gitu. Dan itu adalah hewan yang satu-satunya adanya di Indonesia. Lah kalau film luar itu ada komodonya, usah itu minta itu di Indonesia. Minta gitu, ya ampun. Nah, itu ya. Itu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sekarang kita lihat setiap pulau itu flora faunanya kayak gimana. Kita mulai dari Sumatera. Ini ya, dari Sumatera. Sumatera memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut yang tersebar di wilayahnya. Flora yang tersebar antara lain bungong jeumpa, kenanga, dan sirih. Nah, ada bungong jeumpa. Dulu dilatih untuk nyanyi itu enggak? Bungong jeumpa, mekar di Tenang. Nah, itu makanya ada lagu itu karena dia di sana itu banyak itu floranya itu bungong jeumpa. Aceh itu kan daerah Sumatera. Terus ada kenanga dan sirih. Sedangkan faunanya atau hewannya itu ada gajah. Sering dengar gajah Sumatera. Gajah Sumatera, orang utan, dan harimau. Ya, hewannya tuh besar-besar. Terus daerah Jawa, kita masuk daerah Jawa. Daerah Jawa banyak hutan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Berarti hutan hujan yang cukup tinggi, hutan hujan tropis ya. Di Jawa juga terdapat padang rumput kering di wilayah Situbondo. Padang rumput di Situbondo. Flora yang tumbuh di Jawa antara lain codet, kepel, cempaka putih, gandaria, sedap malam. Fauna yang hidup di Jawa antara lain banteng, macan tutul Jawa, dan ayam bekisar. Nah, nanti teman-teman silakan dicatat floranya di daerah
Jawa itu apa? Endemiknya di daerah Sumatera itu apa? Kayak gitu. Nanti di-share ya materinya. Oh ya, share aja Us. Kalau sekarang macet-macet sinyalnya. Kita lanjut ke Kalimantan. Kalimantan itu yang mana tadi petanya? Yang seperti dinosaurus di atas. Nah ini daerah Kalimantan. Kita tadi Sumatera itu sini. Sumatera itu tadi yang daerah sini. Kelihatan nggak panennya Ustazah? Nah ini. Nih Sumatera daerah sini. Terus kita tadi Jawa daerah sini bawah. Sekarang kita ngomongin Kalimantan ini. Kalimantan yang bentuknya kayak Godzilla. Nih. Di Kalimantan ada apa ini? Sebagian besar wilayah Kalimantan ditutupi oleh hutan hujan. Flora yang tumbuh di Kalimantan antara lain anggrek hitam. Fauna yang hidup di Kalimantan antara lain orang hutan, pesut, owa, dan bekantan. Nah ini fauna yang endemik di Kalimantan. Yang adanya itu di Kalimantan. Orang hutan, pesut, owa, dan bekantan. Bekantan tuh kayak monyet tapi dia gede, wajahnya ya agak beda gitu. Selanjutnya kita masuk ke Sulawesi. Sulawesi itu sampingnya Kalimantan yang bentuknya kayak jari gini. Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki berbagai jenis tumbuhan, antara lain hutan hujan, padang rumput, dan bakau. Flora yang tumbuh di Sulawesi antara lain kayu eboni, kayu damar. Faunanya maleo, kuskus, dan anoa. Nah, dari Sulawesi ini sudah masuk di area peralihan. Hewannya aneh-aneh, adanya di Indonesia aja. Ada maleo, kuskus, dan anoa. Selanjutnya kita masuk di Nusa Tenggara dan Bali. Nah, Nusa Tenggara dan Bali itu daerah mana, Pak Us? Ini loh, Ustazah bukakan dulu petanya lagi. Nah, Nusa Tenggara itu daerah sini dan Bali. Nah, Malukunya nanti di sini. Kelihatan nggak sih? Nusa Tenggara atau daerah Bali itu memiliki iklim kering, didominasi padang rumput yang kering. Flora yang ada di daerah Nusa Tenggara, NTT, NTB, dan Bali, itu antara lain komodo dan jalak Bali. Komodonya ada di Nusa Tenggaranya ya. Kepulauan Maluku dan Papua. Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua juga ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau, tapi memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Flora yang tumbuh antara lain bunga anggrek, larat, dan buah merah. Faunanya burung cendrawasih, nuri, raja, burung cendrawasih, nuri, dan raja Ambon. Ini ada juga itu burung gosong. Pernah lihat burung gosong? Jadi kepalanya itu yang botak itu burung gosong. Nah, ketemu lagi sama peta persebaran flora fauna di Indonesia. Nah, tadi kan Ustazah menjelaskan pakai tulisan ya. Tuh malas ya lihatnya ya. Tapi kalau kita lihat peta kayak gini, itu kan lebih gampang lihatnya. Makanya kita ada peta agar mempermudah informasi sampai kepada kita. Oh, di daerah Kalimantan itu ini hewannya, floranya juga ini. Di daerah Maluku ada anoa. Nah, seperti ini fungsinya peta, kita tuh bisa melihat informasinya agar lebih mudah dan menarik. Selain hewan yang dibagi-bagi di Indonesia, waktu itu juga dibagi di Indonesia. Ada yang tahu di Indonesia ada berapa waktu? 24 jam. Berapa? 24 jam. 24 jam. Ya, benar. Waktu ada 24 jam, itu benar. Tapi maksudnya Indonesia tuh dibagi jadi
3 bagian waktu. WIB, WIT, Nah, terus ada tiga wilayah, 3 bagian waktu di Indonesia. Kok bisa dibagi-bagi terus waktunya? Ya karena mataharinya itu geraknya nggak bisa langsung mak jebret semuanya dapat. Tapi matahari itu jalannya dikit-dikit nih, bukan matahari yang jalan. Buminya berputar sedikit demi sedikit. Sehingga sinar matahari itu kenanya nggak langsung. Kenanya sedikit demi sedikit di wilayahnya masing-masing. Nah, di Indonesia ini, karena itu ya, karena rotasi bumi dibagi jadi 3 wilayah waktu. WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Terus WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia bagian timur. Semakin timur wilayahnya, itu semakin lebih dulu waktunya. Jadi misal kita kan di WIT, waktu Indonesia bagian barat. Kalau kita punya saudara di Papua, misal saat ini jam berapa ini? Jam 9 pas. Teman-teman di Papua sana udah nggak jam 9. Di sana udah jam berapa berarti? 11, sudah jam 11 siang. Jadi setiap wilayah waktu itu selisih 1 jam. Seperti itu. Itulah efek dari keadaan geografis Indonesia. Indonesia panjang dan berpulau-pulau. Ternyata wilayah Indonesia itu tuh waktunya udah beda gitu. Nah, sekarang kita membicarakan geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim itu apa, teman-teman? Negara maritim. Ada yang tahu maritim itu maksudnya apa? Iya, kepulauan. Atau banyak wilayahnya itu berupa perairan. Kayak gitu. Nah, dengan Indonesia yang berbentuk pulau-pulau, banyak perairan di sana, itu memiliki dampak atau pengaruh. Memiliki pengaruh. Nah, pengaruhnya itu dibagi-bagi. Dalam segi ekonomi atau keuangan, segi sosial juga ada, dan budaya pastinya. Dalam segi ekonomi, karena kita tuh banyak ya, pulaunya tuh banyak tadi. Ada dari Sumatera sampai Papua, ada Kalimantan, ada Jawa. Tempatnya kan beda-beda, jauh-jauh. Nah, di sana itu akan menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Kalau di sini disebutkan petani garam, nelayan, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, pemandu wisata. Ini tidak akan ada kalau kita tuh nggak punya banyak pulau. Coba, sekarang kalau kita nggak ada laut, kita nggak ada laut nih negaranya. Ameh dolan yang pantai kemana? Main ke pantai tidak ke luar negeri. Itu toh. Kalau kita di Indonesia, pantai banyak. Karena kita kepulauan. Gitu. Nah, karena kepulauan, semuanya punya sumber daya sendiri-sendiri. Yang di dekat laut, ada petani garam. Dia menghasilkan garam. Yang di daerah sini, daerah Karangpandan, menghasilkan perkebunan, sayur-mayur, teh, kopi, dan lain-lain. Di daerah yang mana ya? Yang panas atau di daerah Kalimantan ada sawit, kelapa sawit kayak gitu. Nah, itulah pengaruh kondisi ekonominya kita. Kita punya banyak sumber daya alam, sumber ekonomi yang berbeda-beda. Sedangkan kondisi sosial dan budaya, karena kita tuh lautnya beda-beda, pulaunya beda-beda, punya banyak pulau, kita juga menghasilkan banyak budaya. Di Jawa, kebanyakan budayanya itu yang pakai baju ya bajunya baju kebaya yang tertutup. Kalau kita main ke Papua, bajunya ya beda, bajunya yang pakai apa itu? Kayak jerami itu ya, dan bawah aja seperti itu. Itu dikarenakan wilayah kita ya beda-beda dan menghasilkan budaya yang berbeda-beda. Kita lihat
lihat kondisi sosial secara positifnya, itu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Nah, jadi setiap wilayah itu punya bahasanya masing-masing. Terus pengaruh budaya yang baik dari dalam ataupun luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Karena Indonesia itu banyak pulaunya. Karena Indonesia itu punya banyak suku, maka menghasilkan banyak budaya. Sehingga Indonesia menjadi negara yang kaya akan budaya. Ada 35 provinsi ya. Sekarang bayangkan tiap provinsi itu memang punya satu budaya. Itu nanti ya dibagi-bagi lagi kayak gitu. Betapa banyaknya budaya kita. Tapi ada juga dampak negatifnya secara sosial. Nah, yang pertama hilangnya budaya asli karena tergerus budaya luar. Karena banyak budaya, yuk kita menjaganya pasti akan lebih sulit kayak gitu. Nomor 2, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah, ada juga dampak negatifnya karena kita berbentuk kepulauan, geografisnya kita itu berbentuk kepulauan, kadang ada muncul rasa terlalu besar mencintai budayanya sehingga tidak bisa menerima budaya lain. Jadi misal orang Jawa lihat orang Papua, kita sering tahu, Papua yang hitam digituin toh. Temannya kita ada yang kulitnya hitam, terus kita manggilnya, heh Papua, kayak gitu. Ada kan? Itu adalah tanda bahwa kita itu masih bersifat kedaerahan, belum memiliki rasa toleransi yang tinggi, belum menghargai budaya yang lain. Itu dampaknya dari kondisi geografis yang maritim atau berpulau-pulau. Kalau yang di sini yang ditampilkan ini adalah dampak dari negara lain. Jadi karena kita kepulauan juga mudah negara lain masuk di negeri kita, sehingga budaya-budaya yang lain itu ya mudah kayak gitu masuk ke dalam budaya kita. Semua laki. Udah. Sekarang ada kuis. Silakan ditulis dulu. Nanti akan dikirim di classroom kemungkinan. Sekarang silahkan ditulis dulu, nggak kelihatan teman-temannya. Kita perbesar. Nomor 1 dulu, silahkan ditulis. Nomor 1, pulau di Indonesia yang bagian utara berbatasan dengan Filipina adalah siapa? Titik-titik. Teman-teman sudah nulis? Ada suaranya? Udah, Hus. Ya. Nomor 2, apa perbedaan dari peta khusus dan peta umum? Nomor 3, tuliskan contoh keragaman flora dan fauna di Pulau Nusa Tenggara, Bali. Nomor 1 tadi, pulau di Indonesia yang bagian utaranya berbatasan dengan Filipina adalah titik-titik. Dan peta umum. Bertikai. Tuliskan contoh. Contoh apa aku nak mau? Contoh. Tuliskan contoh keragaman flora fauna di Pulau Nusa Tenggara dan Bali. Tuliskan contoh. Lanjut nomor 4.
nama bandara di Provinsi DIY. DIY itu Jogja. Yang nomor 5, sebutkan dampak positif pengaruh geografis di Indonesia terhadap kondisi sosial. Nomor 3 apa, Us? Nomor 2 apa, Us?